Ya, kita berjumpa kembali para sahabat sekalian, para pemirsa. Kita berjumpa dalam channel Teknantas Maun. Untuk kali ini kita membahas sesuai tema bulan ini, yaitu bulan puasa. Kita membahas mengenai puasa yang benar bagaimana sih. Yuk kita ikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Para pemirsa sekalian yang budiman, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini bagi saudara-saudara kaum muslimin muslimat. Sedangkan bagi dulur-dulur yang non muslim, saya juga ingin mengucapkan selamat bertoleransi, sehingga kita hidup di bumi Nusantara ini bisa saling menghargai. Para pemirsa sekalian, sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita lihat dulu video dari pengajian Gus Muafik tentang puasa, dan nanti kita akan kupas bagaimana sih puasa itu yang minimal bagi kita itu ada manfaatnya, ada ibarat orang berjalan begitu, ada bekas perjalanan itu. Kalau ibarat orang makan begitu bisa kenyang, ada hasil ya dari ibadah yang kita lakukan, bukan sekedar dapat lapar dan haus saja. Oke? Dan mau menjalankan puasa, karena puasa ini nggak main-main. Ibadah yang Allah bikin alasan itu puasa, karena puasa itu seperti penyiksaan. Nggak makan, nggak minum, nggak penyiksaan. Tapi Allah kasih alasan, puasa ini bukan kamu saja, tapi orang dulu juga tak suruh puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Jadi puasa ini bukan sampean aja yang disuruh, seluruh manusia dari zaman bahula itu disuruh puasa. Makanya puasa ini ibadah yang paling terkenal. Karena puasa ini ibadah kuno, kurikulum lama. Ibarat sekolah, kurikulum yang nggak pernah hilang itu berhitung. Matematika itu nggak pernah hilang kurikulumnya. Puasa itu juga sama, kurikulum kehidupan yang nggak pernah dihilangkan oleh Allah. Semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Adam itu puasa juga. Sehari di bulan tanggal 13, 14, 15 rembulan itu puasa. Terus 27, 28, 29 akhir bulan namanya puasa Ayyamus Sud. Kalau hari terang puasa Ayyamul Bid. Nabi Idris juga puasa, dikenal dengan puasa tanpa nyawa, bila roh. Makanan tidak ada nyawanya, tanpa ikan, nasi mutih nih cara orang sekarang. Nabi Dawud juga puasa, sehari iya sehari enggak. Nabi Musa sebelum naik gunung Tursina puasa. Nabi Ibrahim puasa. Nabi Isa diajari puasa. Nabi Muhammad juga masih diajari puasa. Dan Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Makanya puasa ini dikenal semua manusia, bahkan semua agama kenal puasa. Selanjutnya ini ada juga video dari Gus Mukhlason yang membahas tentang berpuasa juga. Nah, beliau ini terkenal juga ceramah-ceramahnya mengenai ilmu-ilmu hakikat. Nah, coba kita dengar apa yang dia utarakan tentang puasa. Karena butuh iya karena hanya kepadamu lah aku menyembah, dan juga hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Sing sapa wonge njaluk menyang aku, mongko tak bales atau tak wenehi luwih dari penjalukanipun. Iki Oke, para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, sekilas kalau melihat tadi, maka bisa sebentar sebelum masuk ke
pembahasan utama, saya ingin mereview dulu yang oleh Pak Kiai ini utarakan tadi. Sekilas kelihatan sekali bahwa menurut Gus Muafik, dan itu juga memang kenyataan, bahwa di semua ajaran agama maupun ajaran budaya itu puasa itu ada. Artinya apa? Artinya memang puasa ini berarti merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Nah, kemudian oleh Gus Muafik ditunjukkan berbagai macam model-model puasa, baik yang disyariatkan maupun yang diilhamkan, contohnya di masyarakat Nusantara, orang Jawa ini mempunyai berbagai macam model puasa. Tentu puasa orang Jawa ini yang macam-macam tadi adalah puasa biasanya dalam tanda petik mencapai hajat atau mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau di Jawa ini memang sudah terkenal yang namanya doa dan puasa itu. Tapi orang Jawa mengatakan istilahnya bukan doa dan puasa, tapi istilahnya tirakat. Tirakat itu adalah pembacaan doa disertai puasa, atau puasa disertai pembacaan doa atau mantra. Itu kalau orang Jawa. Itu kalau misalnya punya hajat yang besar, misalnya sudah berumur lanjut tapi belum punya istri, baik bagi laki maupun perempuan. Nah, itu ada yang pakai cara begitu. Atau ketika kebutuhannya tentang ekonomi itu sempit, ingin dilebarkan, maka bagi orang Jawa itu memang diajarkan untuk tirakat. Kemudian ada lagi untuk penyempurnaan diri, untuk pencapaian hakiki, untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Yaitu orang Jawa membiasakan dengan apa yang namanya itu tirakat. Jadi bagi orang Jawa tirakat itu memang suatu senjata andalan yang termasuk luar biasa, dan itu menurut Gus Muafik tadi juga diakui, bahkan diterangkan oleh Gus Muafik bahwa di berbagai agama juga Allah itu dari awal sudah mensyariatkan puasa. Kemudian oleh Gus Mukhlason atau Kiai Haji Mukhlason tadi kita dengar sekilas mengenai cara orang berdoa termasuk dengan berpuasa. Nah, oke. Yang agak dalam tadi Gus Mukhlason tadi menyentuh mengenai apa sih perbedaan ya antara berdoa ya dalam rangka pengabdian iyyaka na'budu ya wa iyyaka nasta'in dengan sekedar berdoa karena keinginan atau materi saja atau memburu hasil. Para pemirsa sekalian yang budiman, harap disadari, setahu saya dalam ajaran baik ajaran Jawa maupun Islam Kejawen maupun dari kitab-kitab kuning, kitab yang diajarkan oleh para kiai, memang kategori puasa itu ada 3 macam ya. Satu, puasa dohiriyah, artinya itu ya dari waktu yang ditentukan awal sampai berbuka itu menahan. Kalau secara puasa Ramadan ini berarti menahan makan, minum, dan kumpulnya suami istri. Ada 3 hal itu yang tidak boleh dilakukan selama waktu berpuasa ya, khususnya di bulan Ramadan, puasa wajib Ramadan. Itu puasa dohiriyah. Apa dapatnya ya? Gugur kewajiban, artinya yaitu sudah melakukan perintah, tapi dapat apa, kita nggak bicara urusan dalam pandangan Allah. Kalau dalam pandangan Allah itu ya bisa saja, itu apa saja gerak-gerik kita itu asal diniati baik, yaitu urusannya Allah, diterima Allah. Yang saya maksudkan itu ada ibarat orang makan begitu kenyang ndaknya, atau ibarat orang rokok gitu ada terasa nikmatnya, atau ibarat orang berjalan ada bekas tapak kakinya. Nah, kalau yang pertama tadi menahan lapar, haus, dan nafsu seksual saja, puasa dohiriyah saja, maka bekasnya tapak bekasnya ya hanya tapak dohiriyah, yaitu saja yang didapatkan sama gugur kewajiban. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, puasa jenis yang kedua itu, yaitu puasa lahir batin. Puasanya orang khusus. Yaitu puasa dohiriyah menahan lapar, haus, kemudian nafsu seksual, dan menahan nafsu-nafsu
lainnya juga, termasuk anggota badan kita, mulai tangan tidak digerakkan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, kaki tidak berjalan untuk jangankan ke maksiat, bahkan ke suatu tempat atau kemana yang dianggap tidak bermanfaat maka tidak dijalankan. Mata diusahakan tidak memandang sesuatu yang maksiat, hidung, mulut tidak membicarakan sesuatu yang menghibah, maksiat dan sebagainya, termasuk juga telinga. Itu menahan panca indera dari perbuatan-perbuatan maksiat, kemudian menahan nafsu dari perbuatan keinginan-keinginan yang berlebih, mulai dari nafsu marah, nafsu makan udah jelas dia tertahan, nafsu seksual tertahan, kemudian nafsu harta benda. Itu adalah puasanya orang khusus. Tapi ternyata ada juga ya puasanya orang khususnya khusus. Jadi khusus fil khusus khusus mana artinya di dalam orang khusus tadi masih ada jenis puasa khusus lagi. Apa itu? Ini yaitu puasa yang sudah menghilangkan segala sesuatu selain Allah. Memandang segala sesuatu berarti sudah memandang kepada Allah. Memandang bermacam-macam ragamnya, bermacam-macam wujudnya, bermacam-macam keinginan di dunia, bermacam-macam problematik yang ada di dunia. Namun semua itu adalah wujud dari kudrat iradat Allah, atau dalam bahasa spesifiknya itu sebenarnya disebut sebagai tajalinya Allah. Tajali itu luapan dalam tanda petik, atau misalnya gini, apa ya, kalau orang Jawa bilang itu kehadiran atau apa ya, penampakan. Jangan pikir kok penampakan zatnya Allah, tapi jejak-jejak Allah itulah ya, yang bahasa sederhana. Sebenarnya tajali itu ya memang pengenalan diri Allah terhadap dirinya sendiri, terhadap makhluk itu. Jadi mengkosongkan diri, menghilangkan segala sesuatu selain Allah. Gini prakteknya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk bulan puasa sebenarnya, yang puasa yang jenis khusus ini. Khususnya orang khusus ini bukan hanya puasanya bulan Ramadan. Ini adalah perilaku sehari-hari bagi orang yang ingin mendekat kepada Robnya, kemudian menghilangkan diri, fana, tapi sekaligus bako, hilang kemanusiaannya, hilang, bukan kemanusiaan dalam arti positif, bukan, hilang nafsu-nafsu yang duniawinya, kemudian kekal, bako itu kekal bersama Allah, kekal hidupnya itu dengan sadar penuh bahwa gerak-geriknya, diamnya, nafasnya, tidurnya, bangunnya, semua itu karena rahmat Allah. Jadi ada dirinya itu dikembalikan kepada adanya Allah. Itu yang khusus tadi, puasa khusus. Nggak bisa, nggak apa-apa, tapi ini acuan kita supaya punya patokan, supaya kita punya patokan ke depan. Nah, saya ingin ini supaya ada manfaatnya, yaitu nggak apa-apa saya singgung-singgung saja mengenai ilmu yang tinggi-tinggi dalam tadi, nanti pada waktunya akan sedikit demi sedikit akan terbuka. Nah, puasa, lagi-lagi puasa ini ditinjau dari kepentingan manusianya punya dua sisi. Yang satu itu pendekatan atau ibadah kepada Allah, pada Rabb. Ya tentu yang namanya ibadah itu, yang benar-benar ibadah, iya karena butuh, itu pendekatan diri pada Allah. Makanya selalu saya bilang, cobalah hadirkan kesadaran penuh akan adanya Allah, kesadaran penuh akan keterlibatan Allah dalam dirimu, kesadaran penuh akan cinta kasih Allah dan pertolongannya pada Anda semua. Kemudian setelah sadar penuh itu, niatkan bahwa
kepadamu ya Allah, apapun yang aku lakukan kuniatkan sebagai pelayanan, pengabdian kepadamu, dan hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi, dan hanya kepadamu aku meminta. Kalau kita turunkan levelnya sedikit di level orang ngawulo atau di level orang bekerja kepada juragan, maka ibarat juragan kita itu Allah, kita bekerja itu hanya kepada Allah, biarkan Allah yang gaji kita. Ya, itu kalau kita turunkan levelnya, tapi ini mudah dipahami. Nah, kalau levelnya mahabbah, level cinta, biarkan yang kita cintai itu Allah, kita mencintai anak istri juga karena Allah, kita mencintai sesama juga karena Allah, kita mencintai diri sendiri juga karena Allah, karena kita mencintai Allah, mengembalikan keberadaan kita kepada Allah, sehingga membiarkan, menyediakan diri ini seutuhnya sebagai pelayannya, sebagai pengabdinya, dan sebagai wahana atau alat untuk dia berkarya. Paham yang saya maksud? Jadi biarkan kita secara ikhlas menjadi wujud kodrat irodatnya, menjadi pelayannya, menjadi sarana bagi takdirnya, sarana bagi Allah untuk pelayanan kita di dunia ini. Jadi kita hidup itu nek wong Jawa ngarani mati sadurunge urip, itu maknanya. Sing mati dudu apane, dudu menungsane, tapi nafsu-nafsu duniawi kita, kemudian merasa diri ada, itu tadi, itu yang kita matikan semua, kita kembalikan ke Allah sehingga kita bako. Setelah fana kemudian bako, kekal bersama Allah. Nah, puasa saya lagi-lagi tadi makna yang pertama itu pengabdian kepada Allah karena Allah yang memerintah. Nah, mengenai apa sih dibalik puasa? Sebentar, nanti kita turun dulu aja. Fungsi yang kedua itu puasa itu juga memang salah satu upaya atau doa yang sangat mujarab. Itu sudah dijanjikan oleh Allah, dan itu dibuktikan semua bangsa. Nggak peduli jenengan niku ulama, wong biasa maling sekalipun gelem tirakat mesti dijabah kalau Allah. Karena itu ada orang Jawa itu ada namanya ilmu panglimunan. Tirakatnya sekian hari. Saya tahu tapi nggak saya ucapkan di sini. Ada itu. Nah, itu bisa menghilang. Bener kalau itu saya nggak cari ndak. Artinya semua saya buktikan ya. Saya buktikan. Kemudian ya itu tirakat tadi, puasa. Berarti kan tirakat atau puasa itu tersatu upaya atau alat untuk mencapai tujuan. Tetapi masalahnya Anda bisa menjadi gila kalau Anda puasa tirakat itu kemudian ingatannya itu hanya pada tujuan saja, pada benda atau tujuan yang ingin Anda capai. Wah, bukan. Walaupun secara orang-orang Jawa dulu juga begitu. Misalnya saya contohkan tirakat untuk bisa menghilang ya, misalnya ilmu panglimunan. Ketika dia tirakat, dia tidak fokusnya di nanti aku akan menghilang bagaimana maling ke sana maling. Enggak, bukan itu, enggak boleh juga. Bayangkan gitu. Fokus dia menghadirkan, menghayati mantra yang dia baca, kemudian menghadirkan khodam atau isi dari mantra itu. Lebih tinggi lagi sebenarnya diajarkan untuk menghayati pemilik mantra itu. Siapa pemiliknya? Namanya pemilik mantra, pemilik alam semesta ini, gitu. Nah, ada bandingannya ini gini. Anda tahu yang namanya asma khusus, ada asmaul husna juga ada, kemudian ada asmaul azim, asma yang agung. Yang itu sampai Rasulullah berjanji siapapun yang berdoa kepada Allah dengan membaca asmaul azim itu pasti akan dikabulkan. Kemudian Rasulullah juga ada berpesan siapa saja yang menemukan asma Allah yang ke-100 yang rahasia, maka minta apapun dikabulkan dan seketika pengabulannya. Nah, satu ketika itu ada
orangnya sudah diajari ilmu ini, kemudian dia berdoa dengan asma-asmaul azim tadi, asma-asma khusus tadi, tapi nggak berhasil. Nggak berhasil, kemudian tanya kepada salah satu ulama besar. Dijawab oleh ulama itu, tahu karena permasalahannya. Jawabannya ternyata gampang. Dan itu benar, artinya bukan gampang dari segi ucapan, tapi memang benar. Gini loh, kamu minta kepada Allah misalnya dengan asma al-hayyu al-qayyum, ya hayyu ya qayyum, itu dijanjikan siapa yang meminta dengan nama itu akan dikabulkan. Tapi masalahnya, kata ulama tadi, ahli ilmu hakikat ini, ketika kamu minta dengan nama ya hayyu ya qayyum tadi, bayanganmu bukan, atau kamu mintanya bukan kepada pemilik nama itu. Kamu membayangkan seakan-akan nama itu berkuasa sendiri, seakan-akan nama itu satu wujud di luar Allah, yang wujud itu kamu hadirkan. Atau gini, misalnya Ar-Rozak, atau pakai model ya itu ya Rozak, itu kan ya wahai pemberi rezeki. Tapi yang kita bayangkan uangnya. Ini loh yang saya maksudkan, ada kesalahan atau kurang tepatan di metode law of attraction-nya orang barat itu. Kalau dari sisi ilmu kita nggak akan dikabulkan, walaupun kita bisa membayangkan uangnya datang, bisa mencium baunya uang baru itu kayak bau uang. Percaya sama saya, karena apa? Getaran itu nggak ada. Tanya orang-orang yang melakukan law of attraction yang berhasil, pasti dia akan merasa merinding karena perasaannya itu. Nah, dari mana merindingnya? Bukan karena kayak apa visualisasi uangnya datang, bukan. Itu masih salah apa? Pasti dia secara sadar atau enggak, dia akan merasa kayak diijabah gitu loh. Ya, ijabahnya kayak dijawab oleh Allah. Kalau orang Islam, kalau non Muslim pokoknya dijawab oleh Tuhan. Seakan-akan dia merasa yakin, merasa dengar suara Tuhan itu, yoi hambaku pokoknya tak kabulno kon saiki gitu loh. Lah itu merinding sampean. Nah, kalau sampai nangkap apa yang saya maksudkan di sini, bisa nangkap ya. Berarti apa? Mau zikir, mau berdoa, mau berpuasa, tetap yang dihadirkan pemilik doa, pemilik nama-nama Asmaul Husna, pemilik nama-nama yang agung. Jadi dia lagi-lagi balik ke ajaran yang pertama lagi tadi, mengosongkan diri, merasa diri ini benar ada tapi diadakan. Jadi sudahlah, mengembalikan ada kita kepada Allah, minta dituntunnya, kan gitu. Nah, kemudian balik ini spesifik supaya nggak lari ke sana lagi, spesifik soal puasa lagi. Sama. Makanya kalau saya telusuri puasa ini, kenapa sih? Puasa ini kan gini. Saya gambarkan dulu. Sampean disuruh puasa. Padahal yang puasa itu bukan sampeannya. Lagi-lagi yang puasa itu adalah jasad sampean. Maksud saya yang secara dohir, yang kelihatan, yang dari apa sebelum subuh sampai maghrib itu kan jasad sampean. Nah, kenapa jasad sampean kok bisa punya lapar, punya haus, punya apa? Nah, memang itu takdirnya Allah begitu, karena jasad sampean itu benda duniawi, benda bumi ini terdiri dari air, angin, tanah dan api atau panas. Semua ya tetap membutuhkan bahan utamanya. Kenapa kok butuh makanan? Ya makanan karena dari saripati bumi, karena tubuh sampean itu berasal dari saripati bumi. Kenapa nafas Anda butuh udara? Lah karena tubuh sampean juga berasal dari udara, kan gitu. Ya selanjutnya. Nah, tapi kenapa yang Andanya sendiri? Ya, yang sampean yang apa itu? Yang ini maksud saya itu yang rohani atau yang ruh sampean atau yang diri sampean lah. Walaupun bukan diri sejati. Diri sejati itu udah lain lagi nanti. Ini yang diri sampean yang merasa ini loh, yang bisa merasa lapar kan sampean yang merasa. Sebenarnya kan tubuh sampean yang lapar, tapi kan seakan-akan sampean yang merasa lapar. Hakikatnya bukan sampean loh yang lapar. Sampean tuh gak ikut lapar, gak ikut haus, gak ikut apa. Kalau sampean mampu memisahkan diri dengan kendaraan sampean berupa tubuh itu. Nah ini loh maksudnya. Salah satu fungsi puasa itu adalah jadi dalam rangka melepaskan diri tadi, melepaskan keberadaan diri, kembalikan pada Allah.
diajari dengan cara bisa ndak melepaskan diri dari rasa tubuh. Saya juga bukan langsung bisa, berkali-kali gagal. Bahkan saya itu punya menderita kencing manis, bukan, lawannya kencing manis itu apa? Kadar gula rendah. Itu bisa pingsan. Saya itu kalau keringat dingin ya. Itu berkali-kali. Tahun kemarin saya gagal. Ketika saya belum mengalami kadar gula rendah, saya itu ya maaf bukan sombong ya. Ini supaya tahu saja. Puasa 3 hari 3 malam hanya buka air saja ya biasa, nggak kehabisan tenaga, enggak, seminggu juga biasa. Yang kita rasa kayak kehabisan tenaga di tubuh karena kadar gula kita yang habis gitu. Nah, tapi saya berusaha, saya yang asli itu sebenarnya bukan hakiki juga, yang hakiki itu yang pemilik saya, hakiki yang paling hak. Kemudian saya yang asli itu ada di sejak zaman azali, itu di ilmunya Allah, belum berupa roh, belum berupa fisik yang saya singgung kemarin. Jangan salah anggap loh ini, jangan salah sangka. Lo nanti ngomong lo kalau begitu roh manusia itu kok kekal dan azali? Kekal, makanya kekal ya. Sampai kemudian kecuali Allah menghendaki dilebur kembali ke dalam dirinya. Nah, disebut azali tadi, saya sebutnya azali bukan dalam bentuk rohnya nggak azali. Yang azali itu ada dalam ilmunya Allah, bahwa kita akan begini, sudah ada di ilmunya Allah karena ada satu pembaca itu ya penonton setia ya, dia sering kirim Fatihah ke saya anggap murid lah. Itu sampai begini, saya membayangkan Pak, ini jagat raya ini kayak Allah itu bermain-main dengan imajinasinya. Ya silahkan, ya memang begitu, tapi ya nggak begitu blok, saya tidak berani menghubungi. Tapi itu termasuk ilmu Allah yang disampaikan ke Anda supaya bisa memahami. Makanya kan disebut di dunia ini kita hanya bermain-main, bekerja ya bermain-main, berkeluarga disebut loh bermain-main. Bahkan ibadah kita di dunia pun termasuk, karena apapun yang di dunia bermain-main. Nah, yang gak bermain-main itu apa? Ya ini tadi, kalau kita sudah mampu mengembalikan keberadaan kita kepada Zat yang Maha Ada, kemudian kita nurut kepada Dia, termasuk puasa ini. Di samping puasa ini, tadi saya menyebutkan dalam rangka apa? Kita meminta, lo bener lo, asal benar sampean berpuasanya minta dikabulkan. Yang kedua dalam rangka patuh itu dalam bahasa agamanya takwa. Kemudian yang tiga, nah saya kupas rahasia ini satu saja, enggak usah banyak-banyak, mungkin beda sama kiai-kiai yang lain lagi. Puasa itu kalau saya yang nangkap ya, saya nih beda dalam pandangan. Bisa juga besok saya bicara tentang puasa tapi dalam sisi pandangan lain lagi. Ini dalam pandangan mengenai fana. Puasa itu memang mengajarkan kefanaan, kemudian mengajarkan kebakoan, supaya kita itu fana, hilang dari diri dohir ini loh, bisa memisahkan dari diri dohir. Jangan sampai kita itu dikuasai oleh kendaraan kita. Tubuh kita ini kan kendaraan kita, termasuk nafsu-nafsu kita, akal pikiran, semua itu kendaraan bagi saya dan Anda. Nah, itu jangan sampai kita dikuasai. Saya dan Anda ini bukan tubuh, bukan nafsu, bukan keinginan, bukan pikiran. Salah besar kalau orang barat mengatakan Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Nampaknya benar tapi tidak. Kalau begitu itu terkungkung di alam pikiran. Kita menjadi hamba pikiran kita, bukan pikiran kita menjadi kendaraan kita. Seharusnya apapun yang dianugerahkan Allah bagi kita sebagai kendaraan hidup di dunia itu jadikan dia kendaraan. Bahkan sampai uang, harta benda itu juga jadikan kendaraan, jadikan hambamu. Jangan engkau yang diperhamba oleh mereka. Begitu juga dengan tubuhmu. Jika engkau para wanita merawat tubuhmu supaya cantik, niatkan itu karena bersyukur pada Allah, karena dianugerahi, dipinjami tubuh yang cantik. Jangan sekali-kali diniatkan untuk sekedar cantik biar ada gerak hati untuk maksiat atau apa.
Kalau Anda mau pakai apa, skincare supaya glowing atau apa, niatkan itu untuk beribadah kepada Allah. Satu, niat bersyukur bahwa dikasih tubuh yang cantik. Yang kedua, merawat tubuh yang cantik tadi. Tiga, supaya suami senang. Boleh. Nah makanya inna amalu bin niat gitu. Itu. Nah, tapi jangan sampai kita itu diperbudak oleh tubuh kita. Nah, ini puasa itu mengajarkan ke situ. Yang kedua, jangan sampai kita diperbudak nafsu-nafsu kita. Meningkat lagi, jangan sampai kita diperbudak oleh pikiran kita. Ingat, Anda bukan pikiran Anda. Pikiran Anda bukan Anda. Pikiran Anda itu kendaraan saja, alat saja bagi Anda untuk berkarya di dunia ini. Termasuk perasaan ketika Anda sedih, menangis, ya menangis saja, diterima saja. Perasaan sedih, perasaan nggak usah didenilkan, nggak usah ditolak. Ini tekniknya begitu. Kalau sampean tolak, semakin mencengkram. Misalnya rasa takut, semakin sampean itu menolak rasa takut, semakin takut. Percaya saya, itu udah dialami oleh donya. Perasaan apapun yang sampean ingkari itu semakin mencengkram. Tekniknya bukan begitu, terima saja dulu. Misalnya kok sedih karena kehilangan karena takut ini, atau rasa takut, terima. Oh ya Allah, aku ini takut ya, aku sedih ya, terima saja. Habis itu kemudian, ya Allah, ini aku kembalikan kepadamu. Dan kemudian sadar penuh bahwa sedih, takut, bahkan gembira itu bukan kamu, bukan Anda, bukan saya. Itu sesuatu yang kamu pegang gini loh, nempel saja. Ketika kamu lepaskan, ya hilang, jatuh. Bisa diterima? Semoga ini dalam sekali ya yang saya bicarakan untuk kali ini. Tapi saya bungkus di maka nggak bisa saya berbicara apapun tentang apapun, tetap nanti larinya itu tetap di sini, karena itu memang seakan-akan perintah gitu loh. Saya itu seakan-akan mendapat jangan salah paham ya, seakan-akan saya mendapat ilham suruh menyebarkan bahwa Allah itu penuh cinta kasih, kemudian Allah itu nyembadani permintaan makhluknya. Yang ketiga, justru karena cintanya Allah itu mau supaya kita itu, dia yang menghandle hidup kita, mau supaya kita ini gak kemelindi, supaya kita mengembalikan diri kita kepadanya. Nah efeknya apa? Seperti yang di vlog kemarin tuh, kalau kita sudah mampu begitu, maka kita melihat wakjo dan wakmin ngarit itu tahu nanti, oh itu bukan yang ngarit, itu bukan wakjo, bukan wakmin. Mau saya lanjutkan? Jangan salah paham ya. Yang ngarit itu Gusti Allah. Coba lewat wakjo, lewat wakmin. Lu kalau Gusti Allah nggak memberi kekuatan wakjo, wakmin, ngarit, gak iso ngarit. Saya ulang ya, kalau jenengan melihat wakjo atau wakmin ngarit di galengan sawah, coba mulai belajar berpikir, lu itu loh yang ngarit itu bukan wakjo, wakmin, bukan. Sing ngarit itu Gusti Allah. Maknanya apa? Wakmin, wakjo, sopo ae ndak bisa ngarit kalau Gusti Allah ndak ngarit, no. Gusti Allah ndak menggerakkan, memberi kekuasaan pada dia untuk ngarit. Camkan itu. Ketika Anda bisa ini, maka semua masalah Anda ditackle oleh Allah, diurusi oleh Allah. Puasa Anda menjadi berharga di mata Allah. Itu puncaknya. Para pemirsa sekalian, kita nanti lanjut ya. Para pemirsa yang budiman, saya lanjut lagi dalam rangka berpuasa ini. Lagi-lagi kan selalu orang bertanya, Pak, bagaimana praktiknya untuk minta? Lagi-lagi karena keinginan duniawi. Ya enggak apa-apa, saya enggak apa-apa, karena itu termasuk salah satu alat bagi Allah untuk membuat Anda itu dekat pada Allah. Anda dikasih satu kebutuhan, satu problematik dunia, entah uang 1 miliar, 2 miliar yang harus Anda dapatkan. Justru itu sebenarnya kalau Anda mampu menangkap nilai positif dari itu, berpikir positif, berperasaan positif, kemudian berprasangka positif pada Allah, justru itu dihadirkan dalam kehidupan Anda itu supaya Anda itu ditarik, supaya menarik Anda itu mengenalnya. Ya, nah
ada gini, Anda puasa, udah ya, puasa. Sudah saya terangkan tadi panjang lebar, kembali kepada praktek yang sehari-hari biasa saja, yang umum dilakukan. Anda puasa, kemudian udah bisa mulai menghilangkan nafsu. Terakhir kembali lagi, itu semua nggak ada gunanya kalau Anda tidak mengembalikan keberadaan Anda kepada Allah. Kalau Anda sudah mengembalikan keberadaan Anda kepada Allah, itu disebut sebagai dalam kondisi fana lillah, yaitu kita hilang keberadaan kita, kembalikan kepada Allah, dan baqo billah, kita itu kekal bersamanya dengan adanya bersamanya Allah. Nah, prakteknya sekarang dalam doa ya. Makanya ada satu ajaran ya, kalau guru saya itu saya masih ingat, tapi hadisnya lupa ya, tapi bahasa Indonesianya begini. Kalau ayatnya Quran jelas, ud'uni astajib lakum. Allah itu menantang kita, mintalah kepadaku maka aku kabulkan, itu dalam lafal janji sumpah dari pasti. Nah, masalahnya tata cara itu. Saya masih ingat betul dulu itu, saya masih ya bukan kecil ya. Saya baru punya anak, saya belum punya anak ya. Kemudian waktu itu saya bertani mengerjakan sawah. Nah, mbak saya itu masih hidup, mbak perempuan, mbak perempuan yang saya ingat masih hidup ya, Mbak Putri itu bantu gitu loh, bantu matun ngambil rumput. Saya sudah larang, tapi ya memang karena orang tua begitu, dia bantu ngambil rumput, nyabuti rumput di tengah tandur tadi. Nah, itu dalam cuaca panas, nggak ada hujan, padahal padi di sawah itu membutuhkan air. Tiba-tiba dia kayak orang gitu, menyabuti rumput itu bangun, kemudian dia menengadahkan tangannya, itu keras dia, lafal diucapkan keras, ya Allah, hujanilah. Percaya nggak percaya, nggak ada mendung itu waktu itu. Mendung tiba-tiba itu ngumpul dan hujan deras sekali. Nah, ini satu contoh kejadian nyata ya, Karena itu sekali lagi, berdasarkan pengalaman yang begitu, memang Allah itu melihat diri kita yang sebenarnya, melihat hati kita, bukan melihat zahir kita. Nah, ada satu ajaran ya, guru saya dulu selalu mengajarkan, dan pak saya juga mengajarkan. Kalau orang minta tadi, dulu kan ya Allah, iya benar, itu manggil Allah, manggil. Nah, saya perdalam lagi untuk kali ini. Ada ajaran ini, kalau nggak insya Allah dari Kanjeng Nabi, otomatis dari Allah. Ketika engkau mengingat Allah, ya, kemudian menyebut-nyebut bermesraan namanya dengan Allah, padahal awalnya engkau niat berdoa, niat minta, tapi sampai lupa nggak jadi minta karena saking senengnya kepada Allah, maka Allah akan mengganti permintaanmu itu lebih berlipat-lipat. Saya ulang supaya nggak salah paham. Misalnya gini, jenengan itu punya satu keperluan, kemudian sholat hajat entah siang hari entah malam hari ya, kemudian berdoa ya, seperti yang saya ajar kemarin ya, sadar penuh merasa kehadiran Allah, kemudian bermunajat dengan cara menyebut nama Allah dalam rangka minta. Tiba-tiba ketika Anda menyebut nama Allah tadi, ada rasa khusyuk di situ, ada rasa suka, ada rasa mahabbah, ada rasa cinta. Ya kayak Anda ketemu istri atau suami Anda, tiba-tiba rasanya senang gitu. Atau Anda, pokoknya senang lah. Sehingga saking senangnya kepada Allah itu, lupa dengan apa yang Anda mau minta. Selama berjam-jam itu hanya bercengkerama saja Anda dengan Allah, hanya bermesraan saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kayak orang rindu begitu. Dan suweneng, sukacita. Wes gak iso digambarno, pokoknya suweneng, melebihi senengnya apapun, sampai lupa pada kebutuhan Anda. Itu sampai akan dikasih lebih dari apa yang mau saya minta, lebih dari apa yang mau Anda minta. Sebenarnya di sini rahasia pengabulan doa.
Coba, saya tidak usah nyimpulkan, coba simpulkan sendiri. Coba simpulkan sendiri, yo artinya tetap kemesraan dengan Allah, kemudian apa? Mengetahui atau makrifat, kenal dengan Allah. Oke, supaya tidak mengecilkan hati, saya mau tahu, mau Anda semua tahu. Kalau memang masih belum begitu, tidak apa-apa, saya kasih lagi satu rahasia lagi yang paling enteng, paling gampang. Wis ndonga sak karepmu, ojo lali gini. Ya Allah, bagi yang muslim ya, bagaimanapun aku ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, anak cucunya Nabi Adam, makhluk jenengan. Nah aku ini butuh ini jenengan sudah tahu juga, tidak usah saya kasih tahu, pasti tahu. Ya Allah, jenengan itu maha tahu. Nah aku membuka diri, ya Allah, tolonglah kasih ini, yakin Kau maha murah. Wong, nah ini coba sebut begini, wong iblis saja yang sudah jelas-jelas Engkau takdirkan menjadi musuh bagi kekasihmu Kanjeng Nabi Muhammad dan musuh bagi semua manusia, minta padamu masih Kau kabulkan kok. Apalagi aku umatnya Muhammad, anak cucu Adam, mosok njaluk nang jenengan ndak jenengan kabulno, kan gak pantas, pasti jenengan kabulno. Coba tak ulangi gitu, praktekkan itu untuk menimbulkan rasa percaya sampean ke Allah. Ini bener loh, coba cari di kitab, di Quran, tanya kiai-kiai ahli tafsir Quran. Maksud saya tanya, bener gak iblis itu kita minta, ketika minta pada Allah dikabulkan? Lo bener. Ketika iblis bersalah kepada Allah, yaitu ketika dia disuruh sujud kepada Adam dan dia bangkang, dalam pikiran iblis itu kenal sama Allah, kenal plek tiplek. Wong iblis itu ratune swarga kok zaman itu kok gitu loh. Jadi sama Allah ya dekat dan makrifatnya ya luar biasa. Saking makrifatnya itu iblis itu suruh sujud ke Adam, tidak mau. Karena pada prinsipnya ada dua, yang satu benar, yang satu bermasalah. Ini menggok dulu ya ke iblis ya. Iblis itu satu, bahwa dia tidak akan bersujud kepada siapapun selain pada Allah. Tauhidnya jero, gak main-main. Jenenge iblis itu biyen Ijazil. Sebelum dinama iblis itu namanya Ijazil. Wong Jawa ngarani bekecil. Paham? Nah, si Ijazil ini dia nggak mau nyembah siapapun, sujud, maksudnya nggak mau sujud kepada siapapun kecuali pada Allah. Yang kedua, nah ini itu masih benar. Yang kedua ini yang menjadi masalah, yang membuat Allah murka, dan sebenarnya itu juga rencana Allah, sudah rahasianya dalam rencana sendiri. Jadi bukan kok kecelakaan takdirnya Allah, enggak. Allah itu maha sempurna, itu sudah semua ada dalam ilmunya Allah. Apa kesalahan iblis yang kedua? Iblis mengatakan pada Adam, ana khairu min, aku ini lebih baik darinya, gitu loh. Nah, merasa lebih baik, merasa lebih bagus, merasa lebih ahli surga, merasa lebih dekat pada Allah, merasa lebih dari orang lain, itu loh yang titisan iblis. Paham? Ingat, saya ulang ya, Anda kalau merasa lebih dari orang lain, ya lebih sugih, lebih baik, lebih berilmu, lebih ganteng, luwih ayu, lebih pinter, lebih berakhlak, lebih ahli surga. Untuk endek-endeknya begini, serendah wes. Ini juga sama nanti. Ngomong gini, wes sak desa. Proses saya itu saya sudah jelek-jeleknya orang. Udah merasa jelek, udah bener ya. Tapi masih lagi nggak bener gini. Tapi lo dibanding si ayu lo, nemen nih saya jelek dia daripada saya. Wah itu juga, itu anak putu iblis sampean. Kesusupan spiritnya iblis, kesusupan. Iya kesusupan ilmu iblis, pokoknya merasa lebih baik itu jelas. Ilmunya iblis ya. Ini yang membuat Allah murka. Makanya tidak mau sujud ke Adam. Nah sejak itu kemudian dihukum oleh Allah. Ijazil ini disebut sebagai iblis, menjadi musuh bagi manusia dan dikeluarkan dari areal surga. Makna surga di sini itu penafsirnya banyak. Ada yang mengatakan surga itu di alam
Sidratul Muntaha sana dan mengatakan itu adalah alam tersendiri, bukan surga kelak tapi surga awal dulu yang sudah dihancurkan Allah. Ada lagi yang mengatakan surga itu waktu itu memang taman Eden di dunia, di bumi ini betul-betul Allah membuat taman di bumi ini, yaitu penafsiran, saya tidak masuk ke sana ya. Tapi yang jelas iblis itu kemudian dihukum oleh Allah. Nah, dendamlah si iblis ini kepada Adam dan anak turunnya, kan gitu. Si mbah buyut kita yang namanya Nabi Adam ini sama mbah buyut kita wedok namanya Ibu Hawa ini kan diwekas, diwanti-wanti bener oleh Allah SWT. Adam sama Hawa, kamu makan apa saja di surga ini sak karepmu, sak meledosi, pokoknya wis sak kewarmu, wis mau apa saja sak karepmu, cuma buah satu itu saja loh jangan dimakan. Itu rahasianya kita kan nggak tahu gitu ya, rahasianya yang penting itu. Nah, kalau saya ngomongnya sih itu ya satu pembatasan gitu aja, yang kedua itu jalan, karena bagaimanapun memang Kanjeng Nabi Adam itu takdirnya Allah itu dia adalah sebagai khalifah di bumi lah. Kalau nggak dijadikan jalan begitu bagaimana? Bener. Nah, akhirnya digodalah oleh iblis ini. Nah, iblis godanya itu bukan berupa iblis dan bukan berupa ular, berupa orang berjubah putih kayak ngembom-ngembom malaikat, dan dia pakai nama Allah. Dan demi Allah itu kamu tidak boleh makan buah itu, buah khuldi itu, karena kalau kamu makan itu kamu satu akan hidup abadi, yang kedua kamu akan punya pengetahuan yang luas, yang ilmu pengetahuan yang sekarang nggak tahu apa-apa nanti menjadi tahu apa-apa, tahu apa semua ilmunya Allah. Tapi kan tidak boleh loh, demi Allah aku ngomong sama kamu ini karena kasihan sama kamu. Dia pakai nama Allah loh ya. Nah, si ibu moyang kita namanya Ibu Hawa itu jahil sing lanang, wis ora apa-apa to, ora apa-apa aja dipetik. Itu loh. Akhirnya diambil dimakan dua-duanya. Ada yang menafsirkan satu itu di sini, kemudian yang jadi awal itu penafsiran yang ya agak ngoyo-woro lah, tidak usah gitu. Yang jelas itu ada larangan Allah yang dikilap mereka berdua ini dimakan. Nah, kisah ini satu waktu itu besok diceritakan itu Nabi Musa itu pernah protes ya karena kisah ini kepada Mbah Adam. Mbah, ini gua gara jenengan loh, sampai anak putu jenengan dihidupkan di dunia ini banyak yang susah, banyak yang kafir, wes pokoknya suka macem-macem lah. Kata Mbah Adam, wah gak ngono sah, ndak begitu. Itu udah planningnya Allah kok, sudah rencananya kok. Makanya jenengan semua hati-hati loh ya. Jangan sekali-kali sok ngomong, wah ini gara-gara Mbah Adam atau Nabi Adam kita jadi susah di dunia. Wow, kualat kan. Mbah Adam tuh nggak salah apa-apa, makan buah itu ya sekedar karena secara ilmu hakikat itu ya jalannya begitu. Mbok pikir kok ngomong minter terus nyalano Nabi Adam ngono, sopo ngono dapuran kualat kapok. Mbah Adam, Mbah Hawa gak salah apa-apa, ya itu memang jalannya begitu. Nah ini saya ceritain soal iblisnya, sampai kemana tadi, mana tadi iblis menggoda tadi ya, menggoda apa Adam ya. Nah para pemirsa sekalian, salah satu yang didendami iblis pada anak cucu Adam itu ya karena perkara itu, dan ada satu sifat nanti yang diobong-obongi oleh iblis, sifat gembedit dan sifat merasa diri lebih dari orang lain. Itu sifat utamanya, yang itu yang diturunkan pada anak, dimasukkan lewat pembuluh darah kita, lewat nafsu kita. Kalau Anda ingin bermaksiat, itu bukan bujukan iblis, ojo nyalano iblis, tuh witi-witi iblis yang salah, sesuai iblis yang mangkel jidak kon. Jarene iblis anak putune lho, aku iblis meneng-meneng menungso saiki luwih jahat timbang aku gitu loh. anak putune Adam lho saiki lho. Luwih nemen timbang bare anak putune iblis. Satu saja yang iblis itu yang dorong ke manusia itu menanamkan sifat angkuh, menanamkan sifat merasa diri lebih baik dari orang lain.
Kalau mengenai apa maksiat seksual, maksiat harta, itu gawane tubuhmu, nafsumu sendiri. Makanya kalau disebut dalam bulan puasa itu para setan dicancang, itu bukan setan sing penculit-penculit apa jenenge pocong dan sebagainya, enggak ya, setanmu dhewe lho, setan kowak lho, setan sangkane teko awak itu yang dicancang. Jangan salah tafsir. Kanjeng Nabi tidak pernah bohong. Kan gitu. Oke. Paham ya, bisa diterima ya. Jadi oke. Kembali ke pokok topik kita, yaitu puasa. Ini sebelum berakhir ini saya ingatkan lagi, jadi tujuan puasa itu di samping merupakan syariat. Kalau kita melakukan syariat itu melakukan penghambaan pada Allah, artinya melakukan kewajiban kita, tapi ada nilai yang lebih. Jadi ada 3 macam tadi ya. Puasa dohiriyah sekedar menghilangkan menahan lapar, haus dan seksual. Kemudian puasa khusus yaitu sampai menahan panca indera kita, nafsu kita semua dari sesuatu yang dilarang Allah. Dan ada puasanya puasa orang khususnya khusus, yaitu menghilangkan dirinya, mengembalikan, bukan menghilangkan dalam arti mengembalikan dirinya kepada Allah, bahwa kita ada itu karena adanya Allah, bahwa kita bisa hidup karena dihidupkan Allah, kita bisa bergerak karena digerakkan oleh Allah. Artinya menyadari kehadiran Allah dalam dirinya. Intinya itu memfanakan diri dan bakok bersama, kekal bersama Allah. Hidup di dalam pelayanan kepada Allah semata-mata karena melayani Allah. Nah, di dalam rangka itulah maka apapun yang Anda minta akan dijabah oleh Allah. Dalam rangka disebut puasa dan doa tadi. Semoga vlog ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi Anda, bagi saya, silakan subscribe, bagi yang belum kasih like dan kasih komen, dan kalau ada pertanyaan apapun silakan komen. Ada yang, Pak, saya minta nomor handphonenya, bukannya saya tidak mau kasih nomor handphone, tapi itu nanti merusak algoritma. Kalau Anda ingin tahu tentang saya, nomor handphone saya, alamat saya komplit semua, zaman buka Facebook saja, Facebook @teknantasmaun ya, sama semua channel saya yang utama itu pakai nama saya sendiri, Teknan Tasmaun. Zaman buka di situ, nomor handphone saya ada di situ, alamat rumah saya ada di situ, tidak ada satupun yang saya sembunyikan ya. Nah, kalau di sini sementara ini saya enggak, kecuali nanti kalau sudah apa itu, sudah subscribe-nya udah cukup, kemudian apa udah enggak apa-apa. Sekarang saya takut apa? Ini loh, saya takut algoritma YouTube nanti yang bermasalah. Ya. Jadi tulis saja di komentar situ. Atau kalau Anda ingin saya hubungi dan menghubungi, ya kasih nomor telepon Anda, tidak apa-apa, nanti saya WA juga boleh. Bagi yang serius ingin menanyakan sesuatu, intinya saya usahakan di sini kembali lagi bahwa saya melayani Allah melalui melayani Anda semua, gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu.